Bab 601, Kingsway bergerak, penjaga istana. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Tingkat selanjutnya relatif sederhana. Banyak siswa Akademi Liu Yun yang terjebak di lantai 23 atau bahkan 21 menara ujian memandang Luo Chen, dan mata mereka bahkan ingin memakannya secara langsung. Luo Chen diperhatikan oleh semua orang, menyentuh hidungnya tanpa sadar, dan menyeringai 2 kali. Dia juga menemukan seberapa besar masalah dengan apa yang baru saja dia katakan. Dia memiliki dukungan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap, ditambah dengan teknik misterius dan seni bela diri yang halus. Jika dia menghadapi dengan keras, dia secara alami tidak akan memiliki masalah dengan level di belakang menara ujian. Tetapi orang lain tidak memiliki banyak kesempatan seperti dia. Kata-katanya tadi tidak diragukan lagi menusuk para jenius Akademi Liu Yun secara tidak sengaja. Baiklah, saudara Luo Chen baru saja selesai menantang menara ujian dan perlu istirahat. Apa yang kamu lakukan di sekitar sini? Tepat ketika Luo Chen berpikir tentang bagaimana cara keluar, Yun Nisang tiba-tiba keluar dari kerumunan, menempel di pinggangnya dan menatap siswa Akademi Liu Yun di sekitarnya, tidak memiliki udara yang baik. Melihat Yun Nisang muncul, banyak orang yang tanpa sadar menundukkan kepala. Yun Nisang bukan hanya putri Nisang kesayangan Yun Huang, tetapi juga seorang ahli pil sekali dalam seabad. Meskipun mungkin sedikit lebih rendah dari Luo Chen, alkimia Yun Nisang ada di Flowing Cloud tanpa mempertimbangkan Luo Chen. Universitas dan bahkan generasi muda dari seluruh kekaisaran Liu Yun dapat menempati peringkat pertama. Oleh karena itu, prestise Yun Nisang di Akademi Liu Yun tidak rendah. Mendengar kata-kata Yun Nisang, para siswa Akademi Liu Yun yang ada di sekitar dengan cepat minggir dan membiarkan Luo Chen dan Yun Nisang pergi. Adapun para pemimpin senior Akademi Liu Yun, meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Luo Chen, mereka tidak banyak bicara. Mereka telah melihat banyak jenius. Meskipun tidak ada dari mereka yang bisa menandingi Luo Chen, penglihatan mereka lebih baik daripada Luo Chen. Para siswa Akademi Liu Yun jauh lebih tinggi, dan dengan identitas mereka di sana, tentu saja mereka tidak akan seseram yang lain di Akademi Liu Yun. Terima kasih, Kakak Yun, karena telah menolongku. Luo Chen menghela napas lega setelah meninggalkan area menara ujian, dan berkata Chong Yun Nisang. Jika Yun Nisang tidak muncul, dia mungkin harus menghabiskan waktu untuk berbicara. Bagaimanapun, meskipun dia memiliki bakat yang luar biasa, dia belum lama berada di Akademi Liu Yun. Murid-murid Akademi Liu Yun lainnya tidak terlalu takut padanya. Sebaliknya, Yun Nisang, Putri Nisang, telah mengumpulkan prestise di Akademi Liu Yun untuk waktu yang lama, dan sepatah kata pun dapat membuat semua orang patuh melepaskannya. Aksue dan aku adalah teman hidup dan mati. Yun Nisang melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu adalah adik laki-laki Aksue, tentu saja aku ingin membantumu. Ngomong-ngomong, mengapa Aksue tidak kembali bersamamu? Saudari Sue sedang bertugas di kota Kabupaten Changlan. Jangan sampai ada masalah di keluarga Luo, kata Luo Chen langsung tanpa menyembunyikannya. Dengan persahabatan antara Yun Nisang dan Luo Kingsway, Luo Chen tidak perlu khawatir bahwa Yun Nisang akan merugikan Luo Kingsway. Selain itu, sebagai Yun Nisang, tidak sulit untuk mengetahui keberadaan Luo Kingsway. Luo Chen tentu saja tidak akan menyembunyikannya. Ya, saya lupa bahwa Anda telah memusnahkan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Industri yang ditinggalkan oleh keluarga Xiao masih merupakan sepotong lemak bagi keluarga Luo saat ini, dan butuh seseorang untuk duduk. Yun Nisang tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan mendominasi, dengan cara ini, saya akan mengirimkan tim pengawal kekaisaran yang dikirim kepada saya oleh Paman Kaisar, dan membiarkan mereka pergi ke Kabupaten Changlan untuk bertugas di kota. Ada pengawal kekaisaran di kota. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika mendengar kata-kata Yun Nisang. Pengawal istana adalah pengawal paling elit dari Kekaisaran Liu Yun, dan dapat dikatakan juga bahwa keluarga Kekaisaran Liu Yun memiliki keyakinan untuk menekan Kekaisaran Liu Yun. Pengawal istana Kekaisaran Awan Terapung adalah yang terburuk di Wuzong tingkat 9. Pemimpin tim di dalamnya harus memiliki setidaknya kultivasi master bela diri tingkat 5. Beberapa komandan semuanya adalah basis kultivasi Wu Huang. Di antara mereka, pemimpin besar Yan Nangui sudah menjadi kaisar bela diri tingkat 9. Hanya perlu setengah langkah untuk menerobos dan menjadi kaisar. Dapat dikatakan bahwa di Kekaisaran Awan Terapung,
pengawal kekaisaran mewakili otoritas absolut dan kekuatan absolut. Biarkan tim pengawal istana menjaga keluarga Luo, meskipun yang lain tidak berani melakukan kesalahan, tetapi untuk mendukung tim pengawal istana, bahkan jika Anda menjual keluarga Luo, Anda tidak mampu membelinya. Itu adalah tim yang terdiri dari setidaknya 6 Wuzong tingkat 9 dan Wuzong tingkat 5. Kebaikan saudari Yun adalah hatiku. Luo Chen merentangkan tangannya dan berkata, tetapi karena pengawal istana dikirim oleh Kaisar Yun untuk melindungimu, jangan mudah dipindah-pindahkan. Ada apa? Yun Nisang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Paman Huang tidak peduli tentang ini, belum lagi kamu telah mendaftar dengan Paman Huang. Kamu dapat melewati keluarga Yun di menara pengadilan. Ujian yang ditinggalkan oleh para leluhur sepenuhnya memenuhi syarat untuk tim pengawal istana untuk melindungi keluarga Luo. Mendengar kata-kata Yun Nisang, Luo Chen tidak dapat menahan senyum pahit. Aku tahu bahwa Kaisar Yun menganggapku serius, tetapi... Luo Chen berhenti ketika dia mengatakan itu, menatap Yun Nisang, tanpa daya berkata, keluarga Luo tidak mampu membayar tim pengawal istana. Meskipun dia, Luo Qingsui, dan Luo Xiao bernilai banyak uang, barang-barang di tangan mereka sangat berguna bagi mereka. Jika barang-barang itu diganti dengan batu roh, itu pasti akan menjadi kehilangan darah. Kecuali mereka bertiga, total kekayaan keluarga Luo lainnya mungkin tidak sebagus seorang prajurit pengawal istana. Dalam keadaan seperti ini, apa yang digunakan keluarga Luo untuk mendukung tim pengawal istana? Apa yang harus kulakukan? Yun Nisang memutar matanya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan nada tidak senang, meskipun keluarga kerajaan selalu mengirim pengawal istana, benda-benda yang dilindungi bertanggung jawab untuk mendukung pengawal istana, tetapi beberapa orang kecuali. Yun Nisang menatap Luo Chen dan berkata, misalnya, orang-orang sepertimu dan aku yang sangat dihormati oleh Paman Kekaisaran, pengawal kekaisaran yang dikirim kepada kami untuk memimpin dan memobilisasi semuanya diberikan oleh Paman Kekaisaran dengan uang dari perbendaharaan pribadinya, kita tidak perlu menghasilkan uang. Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit terharu saat mendengar perkataan Yun Nisang. Meskipun dia dan Qi Jinzhao telah mencapai kesepakatan untuk membiarkan pengawal Changlan membantu mengurus keluarga Luo, tetapi sekarang Qi Jinzhao terluka parah dan pengawal Changlan tidak memiliki pemimpin. Sulit untuk menjamin bahwa tidak ada kekuatan lain yang akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang keluarga Luo dan mengganggu keluarga Xiao. Industri yang ditinggalkan di Kabupaten Changlan, dan inilah alasan mengapa Luo Qingsui tetap tinggal di Kabupaten Changlan. Tetapi jika ada tim pengawal istana di keluarga Luo, maka kekuatan di Kabupaten Changlan pasti tidak akan berani tinggal bersama keluarga Xiao bahkan jika mereka telah memakan keberanian macan tutul Xiongxin. Ada ide untuk industri selanjutnya. Keluarga Luo juga dapat menerima industri yang ditinggalkan oleh keluarga Xiao dengan tenang, dan perlahan-lahan mengubahnya menjadi warisannya sendiri. Bagaimana, kan? Melihat ekspresi Luo Chen, Yun Nisang tidak dapat menahan tawa, dan berkata, dengan cara ini, saya akan memindahkan satu tim pengawal istana ke Kabupaten Changlan, dan kemudian saya akan pergi ke istana untuk memohon kepada Kaisar. Paman akan mengisi pengawal istana di samping saya lagi. Luo Chen tidak menolak, Yun Nisang telah mengatakan bahwa karena alasan ini, jika dia menolak lagi, dia akan benar-benar bodoh. Kalau begitu, terima kasih kepada kakak Yun, kata Luo Chen sambil mengangguk pada Yun Nisang. Berdasarkan hubunganku dengan Aksue, hal kecil ini tidak ada apa-apanya. Yun Nisang melambaikan tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh, terlebih lagi, ini juga berdasarkan bakatmu dan Aksue, jika bukan karena bakatmu dan Aksue. Sue sangat menakjubkan, tidak peduli seberapa baik hubungan antara Aksue dan aku, tidak mungkin mengirim pengawal istana untuk membantumu menjaga keluarga Luo. Luo Chen tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata Yun Nisang. Karena apa yang dikatakan Yun Nisang adalah kebenaran. Jangan melihat Yun Nisang begitu murah hati sekarang, bahkan pengawal istana pun dikirim sesuka hati. Tetapi Luo Chen, jika dia digantikan oleh orang lain, apalagi pengawal istana, bisakah kamu membiarkannya? Pandangan pertama Yun Nisang adalah masalah. Bagaimanapun, Yun Nisang adalah putri Kekaisaran Liu Yun, dan keponakan Kaisar Yun yang paling dicintai saat ini. Selain itu, Yun Nisang juga merupakan salah satu alkemis paling luar biasa di antara generasi muda Kekaisaran Liu Yun, bahkan sebelum Ling Feng. Saya telah mengevaluasi bahwa Yun Nisang dapat menjadi murid inti bahkan di Dangu. Anda harus tahu bahwa Dangu adalah tempat suci bagi para alkemis.
Murid inti dangu dapat diperlakukan dengan hormat dimanapun mereka pergi. Murid inti dangu akan dihormati bahkan jika mereka memasuki wilayah musuh mati ras manusia seperti ras hantu dan ras tulang. Karena hampir setengah dari obat-obatan di benua Qiankun berasal dari dangu, bahkan dangu sebenarnya tidak berbeda dari anak kekanak-kanakan di depan ratusan orang di daratan utama, tetapi tidak peduli ras mana itu, tidak ada yang ingin menyinggung dangu. Dimusuhi oleh para alkemis. Terlebih lagi, dikatakan bahwa ada beberapa monster tua yang menakjubkan di belakang dangu. Meskipun saya tidak tahu apakah berita ini benar, dangu dapat bertahan di benua semesta selama bertahun-tahun. Jelas dangu tidak akan sesederhana kelihatannya. Dan bakat Yun Nisang sudah memenuhi syarat untuk menjadi murid inti dangu, yang menunjukkan betapa mempesonanya Yun Nisang. Kita harus tahu bahwa dangu tidak hanya merekrut Tianjiao manusia, tetapi untuk dangu Tianjiao dari 100 ras, itu selalu ada untuk datang. Di antara mereka, bahkan ada alkemis yang merupakan musuh bebuyutan umat manusia seperti ras tulang dan ras hantu. Hanya saja tidak ada keluhan di dangu, bahkan jika beberapa ras di luar dangu telah dipukuli dengan tak terpisahkan, tetapi setelah memasuki dangu, bahkan jika ada darah dan kebencian yang mendalam di antara kedua belah pihak, mereka hanya dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Baiklah, Saudari Yun, jika kamu sudah mengatakannya, maka aku tidak akan bersikap munafik. Luo Chen tersenyum, lalu berkata kepada Yun Nisang, Saudari Yun, jika kamu memiliki sesuatu untuk kulakukan, katakan saja, selama aku bisa melakukannya, kamu tidak akan pernah menolaknya. Kakak Luo Chen, kamu berkata begitu, kakak perempuan, aku benar-benar ingin kamu membantu. Yun Nisang terdiam beberapa saat setelah mendengar ini, lalu menatap Luo Chen dan berkata, sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Ye. Chang Li bergegas. Ketika aku kembali ke rumah Ye, belum ada berita. Aku khawatir tentang apa yang terjadi padanya. Tetapi identitasku sensitif dan aku tidak bisa pergi ke rumah Ye dengan gegabah. Aku ingin meminta kakak Luo Chen untuk mengunjungi rumah Ye untuk mencari tahu informasi. Dengan kekuatanmu, kakak Luo Chen, selama kamu tidak masuk jauh ke dalam keluarga Ye, kamu seharusnya tidak menghadapi bahaya apapun. Ternyata itu adalah masalah ini. Senior Ye juga banyak membantuku. Sekarang dia telah menghadapi masalah, aku tentu ingin membantunya. Luo Chen tidak ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu, dan langsung setuju dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Ye Changli. Selain itu, keluarga Ye Fuling memiliki latar belakang yang mendalam. Jika Ye Changli dapat menguasai keluarga Ye Fuling, itu akan menjadi hal yang baik baginya dan keluarga Luo. Terlebih lagi, dia baru saja berutang budi kepada Yun Nisang, dan dia dapat mengambil kesempatan ini untuk mengubahnya. Dapat dikatakan bahwa baik itu publik atau pribadi, dia harus melakukan perjalanan ini ke rumah Fuling Ye. Kalau begitu akan ada saudara Lao Luoshen, Yun Nisang juga diam-diam menghela napas lega ketika mendengar ini, dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan meminta tim pengawal istana untuk menjemputmu di luar. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Ye, andalkan tim itu. Pengawal istana seharusnya dapat menyelamatkan Chang Li. Mendengar kata-kata Yun Nisang, Luo Chen mengangguk dan tersenyum. Kakak Yun dapat yakin bahwa jika senior Ye benar-benar dalam bahaya, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Bahkan jika Yun Nisang tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan melihat kejadian Ye Chang Li. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Ye Fuling begitu besar sehingga jika seseorang yang tidak bisa berurusan dengan Ye Chang Li dapat mengendalikannya, keluarga Luo akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, persahabatan antara Luo Chen dan Ye Chang Li tidak perlu dikatakan lagi. Begitu keluarga Ye dikendalikan oleh faksi yang memusuhi Ye Chang Li, maka tidak mungkin bagi keluarga Ye untuk meninggalkan keluarga Luo. Bahkan mungkin saja Zhang Juechen dan Kaisar Pedang Ling Tian di belakangnya juga akan dibersihkan oleh keluarga Ye. Ketika saatnya tiba dari keluarga Wang, adalah mungkin untuk lolos dari malapetaka. Keluarga Luo dan Zhang Juechen mungkin keduanya sulit untuk melarikan diri. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Luo Chen untuk membiarkan keluarga Ye dikendalikan oleh sekelompok orang yang memusuhi Ye Chang Li. Bila perlu, bahkan jika Luo Chen menggunakan tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Suan Yuanao atau membebani leluhur pedang Jianjing di hatinya, dia akan melindungi Ye Chang Li. Yun Nisang menghela napas lega ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengeluarkan token hitam dari cincin Qiankun, menyerahkannya kepada Luo Chen, dan berkata, kamu bawa token ini ke rumah tuan wilayah Huangdu dan biarkan Tima mendengarkanmu. Pengiriman.
Luo Chen mengambil token itu, Chong Yun Nisang mengangguk, dan berjalan langsung menuju gerbang gunung. Di gerbang Akademi Liu Yun, ada formasi teleportasi yang langsung mengarah ke ibu kota kekaisaran. Meskipun Akademi Liu Yun berada di luar ibu kota kekaisaran, tidak diragukan lagi akan jauh lebih cepat untuk duduk di formasi teleportasi. Ketika Luo Chen tiba di gerbang, Jin Yu, yang telah menerima perintah Luo Chen melalui kontrak jiwa, sudah menunggu di gerbang. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen langsung mengambil pintu masuk dan melangkah ke formasi teleportasi dan berteleportasi ke Liu Yun Huangdu. Tidak lama setelah Luo Chen dan Jin Yu tiba di ibu kota kekaisaran Liu Yun, di ruang rahasia jauh di dalam keluarga kekaisaran Xiao, kepala keluarga Xiao, Xiao Hensui, berdiri di tengah ruang rahasia, dikelilingi oleh mutiara malam yang cerah, dan di Xiao Hen tidak jauh di belakang air, ada bongkahan es tebal yang dalam, dan sebuah sosok disegel di dalam es yang dalam, yang merupakan leluhur keluarga Xiao, Xiao Gaidao. Di depan Xiao Hensui He, ada sosok yang setengah berlutut dalam pakaian hitam. Patriark, anak dari keluarga Luo itu telah tiba di ibu kota kerajaan, kata sosok hitam itu dengan suara serak tanpa mengangkat kepalanya. Dia satu-satunya. Mata Xiao Hensui berkilat tajam ketika dia mendengar sosok hitam itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Totalnya ada 2 orang, sosok hitam itu berkata cepat setelah mendengar kata-kata itu, hanya saja tidak banyak berita tentang orang di sebelah keluarga Luo. Aku belum pernah mendengar orang sekuat itu di Kekaisaran Liu Yun. Informasinya adalah bahwa orang di sebelah keluarga Luo tampaknya ada hubungannya dengan klan monster. Beberapa mata-mata telah melihat orang itu muncul bersama Peng Cheng, wakil direktur Akademi Jingxian. Monster, Akademi Abadi yang mengejutkan. Mendengar kata-kata sosok berpakaian hitam itu, Xiao Hensui mengerutkan kening tanpa sadar, ekspresinya sedikit serius. Ras monster dan ras manusia adalah sekutu. Sekarang ras manusia dikelilingi oleh musuh. Keberadaan ras monster telah berbagi banyak tekanan bagi ras manusia, jadi tidak mungkin bagi ras manusia untuk memutuskan hubungan dengan ras monster. Jika itu hanya monster biasa, itu akan dibunuh jika dibunuh, tetapi itu terkait dengan Akademi Jingxian, dan semuanya menjadi sedikit rumit. Bagaimanapun, status Akademi Jingxian di ras monster jauh lebih tinggi daripada Akademi Liu Yun di ras manusia. Wakil Presiden Akademi Jingxian juga dianggap sebagai karakter sampingan dalam ras monster. Mereka yang bisa tinggal bersama Peng Cheng mungkin juga Akademi Jingxian. Tian Jiao, begitu ada yang salah dengan orang itu, saya khawatir yang akan mereka hadapi adalah kemarahan Akademi Jingxian. Dengan ukuran keluarga Xiao, tidak mungkin untuk menahan kemarahan Akademi Jingxian, bahkan jika keluarga Xiao-nya sudah memiliki martial Sein. Cari tahu apa yang dilakukan bocah keluarga Luo di ibu kota kekaisaran, dan cari tahu identitas orang di sebelah bocah keluarga Luo sesegera mungkin. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiao Hensui segera melepaskan ide untuk menyerang Luo Chen di ibu kota kekaisaran, dan pergi ke Yi Sen Ying yang berkulit hitam. Ya, mendengar kata-kata Xiao Hensui, sosok berbaju hitam itu tidak ragu-ragu, dan segera setuju, lalu berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Leluhur tua, situasinya agak rumit sekarang. Xiao Hensui menghela nafas setelah sosok berbaju hitam itu pergi, lalu menatap Xuan Bing di belakangnya dan berkata sambil tersenyum masam. Tentu saja perhatikan perubahannya, suara Xiao Gaidao datang dari Xuan Bing, dengan sedikit dingin, dan berkata dengan tegas, jika benar-benar tidak mungkin melakukan apapun, maka silakan minta ras hantu atau ras tulang untuk mengambil tindakan. Singkirkan bocah keluarga Luo dan orang-orang di sekitarnya. Hanya bisa begitu. Xiao Hensui mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata sambil tersenyum masam. Keluarga Xiao dan ras hantu dan ras tulang tidak bekerja sama sekali atau 2 kali. Jika keluarga Xiao benar-benar tidak nyaman untuk maju saat itu, mereka harus meminta para penguasa ras hantu dan tulang untuk maju. Bagaimanapun, ras monster dan ras hantu, dan ras tulang adalah musuh bebuyutan. Peng Cheng dan orang di samping Luo Chen tewas di tangan ras hantu atau pembangkit tenaga ras tulang. Keluarga dan keluarga tulang, dengan kekuatan ras hantu dan ras tulang, selama ras monster tidak memobilisasi ras dan meluncurkan pertempuran menyeluruh, mereka tidak akan peduli dengan balas dendam ras monster. Pada saat itu, klan monster hanya dapat mengirim orang-orang kuat untuk membunuh beberapa master klan tulang dan klan hantu di medan perang untuk melampiaskan amarah mereka, dan mereka tidak dapat menggoyahkan fondasi klan hantu dan klan tulang sama sekali.
Kalau begitu aku akan mengaturnya, Xiao Hensui berpikir sejenak dan berkata kepada Xiao Xiao. Silakan, suara Xiao Geidao terdengar lagi, dan berkata dengan ringan, perjanjian milenium akan segera tiba, dan tidak boleh ada kesalahan selama waktu ini. Hensui mengerti, Xiao Hensui mengangguk, lalu meninggalkan ruang rahasia. Setelah Xiao Hensui pergi, Ye Mingzu di ruang rahasia dikaburkan oleh suatu kekuatan, yang membuat ruang rahasia itu menjadi gelap. Kadang-kadang aku bisa melihat cahaya biru berkedip dalam kegelapan, lalu menghilang. Di dalam ibu kota Kekaisaran Liu Yun, Luo Chen berjalan di jalan, diikuti oleh Jin Yu di belakangnya. Luo Chen telah pergi ke ibu kota Kekaisaran Liu Yun, jadi dia tidak menunjukkan rasa ingin tahu atau keterkejutan saat kembali kali ini. Jin Yu sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal ini, hanya memperhatikan sekeliling untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Segera, Luo Chen dan Jin Yu tiba di luar gerbang rumah tuan daerah Neixiang di selatan kota bab 606, pengawal kekaisaran, Ordo Pedang Wujin. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zongnan. Plus mematikan mengatur ulang, Nissan County Lord's Mansion menempati area yang luas di Kaisar Liu Yun, yang penuh dengan emas, dan dekorasi eksteriornya juga sangat mewah, yang sepenuhnya menunjukkan status Yun Nissan di Kekaisaran Liu Yun. Lagi pula, jika Anda ingin memiliki rumah mewah seperti Nissan County Lord's Mansion di tempat seperti Liu Yun Huangdu, Anda dapat melakukan lebih dari sekadar memiliki uang. Dan saat Luo Chen dan Jin Yu muncul di luar gerbang Nissan County Lord's Mansion, penjaga pengadilan yang menjaga di pintu memandang Luo Chen dan Jin Yu dengan waspada. Meskipun sering ada orang yang lewat di luar rumah putri, tidak banyak orang yang berhenti di luar rumah putri seperti Luo Chen dan Jin Yu. Selain itu, Yun Nisang tidak berada di rumah putri untuk waktu yang lama, dan kekuatan besar di kota tidak akan memilih untuk datang. Rumah putri mengunjungi Yun Nisang. Jin Yu, panggil seseorang. Luo Chen melihat bahwa pengawal istana telah waspada terhadap dirinya dan Jin Yu, tersenyum, mengeluarkan token hitam yang diberikan Yun Nisang kepadanya dari cincin Qiankun, dan menyerahkannya kepada orang di sampingnya. Jin Yu, pada saat Luo Chen mengeluarkan token hitam itu, pengawal istana yang menjaga di luar rumah putri menyusut tajam, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Putri benar-benar memberikan perintah pedang Wujin kepada orang lain. Menurut hati pengawal istana, dia tidak bisa tidak menebak, apakah ini kuda putri masa depan di depanmu. Bukankah seharusnya putri dan keluarga Fuling Ye telah bertunangan sejak lama? Memberikan perintah pedang kepada orang luar. Tepat ketika pengawal istana diam-diam menebak dalam hatinya, Jin Yu telah berjalan mendekat dengan token hitam legam. Pengawal istana kembali sadar dalam sekejap, melihat token di tangan Jin Yu, dengan hormat berkata, saya telah melihat orang dewasa. Ini juga aturan pengawal istana. Kecuali Kaisar Yun, mereka hanya mengakui perintah dan tidak mengakui orang. Selama mereka membawa pedang Wujin, mereka berhak untuk mengerahkan pengawal istana. Namun, ini juga karena pedang Wujin terikat pada jiwa pemiliknya. Jika pemiliknya tidak mengambil inisiatif untuk melepaskan larangan dan memberikannya kepada orang lain, larangan yang dibawa pada pedang Wujin akan langsung menghancurkan pedang Wujin. Jadi pengawal istana tidak khawatir bahwa seseorang dengan hati yang buruk akan mengambil pedang Wujin dan mengerahkan pengawal istana untuk melakukan sesuatu yang salah. Terlebih lagi, pemilik pedang emas hitam ini adalah Yun Nisang, putri Nisang yang paling dicintai saat ini. Pedang emas hitam yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh siapapun. Menurut perintah Tuan, orang-orang di kelompok pertama akan mengikutiku dan Tuan ke rumah Fuling Ye, untuk bertemu Tuanku, kata Jin Yu dengan tenang kepada pengawal istana. Dia tidak tahu apa yang diwakili pengawal istana di Kekaisaran Liu Yun, tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Bagaimanapun, dia adalah binatang kontrak Luo Chen, dan dia tidak peduli dengan apapun kecuali Luo Chen. Selama itu tidak mengancam Luo Chen, dia tidak akan peduli apakah itu pengawal istana atau pengawal Changlan. Ya, mendengar kata-kata Jin Yu, pengawal istana tidak ragu-ragu, dan langsung berbalik ke rumah putri. Setelah beberapa saat, 7 dari mereka mengenakan baju besi hitam pekat, dan yang terburuk juga adalah pengawal istana dari ahli bela diri tingkat 3. Sang putri keluar dari rumah dan berkata dengan hormat kepada Jin Yu, saya telah melihat orang dewasa. Gerakan seperti ini secara alami menarik perhatian pejalan kaki di sekitarnya. Bagaimanapun, pengawal istana yang ditempatkan di rumah Putri Nisang semuanya adalah tokoh besar. Kecuali Kaisar Yun dan Putri Nisang,
tidak ada yang bisa memerintah sekelompok orang ini. Hari ini, para penjaga istana begitu hormat di depan dua wajah yang asing. Berita seperti itu tentu saja akan menimbulkan sensasi. Tuan, Jin Yu menoleh untuk melihat Luo Chen, dengan tatapan bertanya di matanya. Bawa mereka keluar dari kota bersamaku. Luo Chen tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu, dan langsung memerintahkan Jin Yu. Setelah berbicara, Luo Chen berbalik dan berjalan keluar kota. Tidak ada formasi teleportasi yang mengarah ke keluarga Fuling Ye di ibu kota kekaisaran, tetapi untungnya, keluarga Fuling Ye tidak terlalu jauh dari ibu kota kekaisaran. Basis kultivasi Chen dan yang lainnya, bahkan jika mereka bergegas perlahan, mereka bisa tiba dalam waktu setengah hari. Setelah melihat ini, Jin Yu dengan cepat mengikuti Luo Chen dengan 7 pengawal kekaisaran. Sekelompok 9 orang dengan cepat meninggalkan ibu kota kekaisaran dan menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat yang sama ketika Luo Chen dan yang lainnya meninggalkan ibu kota kekaisaran Liu Yun, Kaisar Yun di istana kekaisaran, keluarga Xiao yang selalu memperhatikan Luo Chen dan pasukan lain di ibu kota kekaisaran juga menerima berita itu. Di kedalaman istana, Yun Huang Yun Xiao yang sezaman berdiri di taman, di belakangnya ada seorang pengawal istana dengan baju besi berat. Maksudmu, bocah Luo Chen itu membawa pedang Wujin dengan pakaian neon ke rumah putri untuk memobilisasi tim pengawal dari Tima. Yun Xiao memainkan sepotong batu giok dan berkata dengan penuh minat. Yang mulia, begitulah adanya. Pengawal istana dengan cepat berkata dengan hormat. Menarik, gadis di Nisang telah memegang ordo pedang Wujin sampai mati. Bahkan bocah dari keluarga Ye tidak pernah menerima ordo pedang Wujin dari Nisang. Bocah Luo ini benar-benar dapat memperoleh ordo pedang Wujin dari Nisang. Itu menarik dan benar. Itu menarik. Yun Xiao memainkan Yu Jue di tangannya, dan kemudian memerintahkan, pergilah, lalu pindahkan tim pengawal ke rumah Nisang, dan kirim ordo pedang lain ke Akademi Liu Yun dan berikan kepada Nisang. Mendengar kata-kata Yun Xiao, pengawal istana segera menghormati Ying, lalu berbalik dan pergi. Yang mulia benar-benar menyukai pakaian neon. Setelah pengawal istana pergi, seorang wanita anggun tidak jauh dari Yun Xiao berbicara perlahan, dengan sedikit ketidakpuasan. Ketika Yun Xiao berbicara dengan pengawal istana sebelumnya, wanita itu tidak berbicara, sampai sekarang dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Nei Xiang adalah jenius paling luar biasa dari keluarga Yunku. Siapa yang tidak boleh aku manja padanya? Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, selain itu, bocah Luo itu tidak mudah. Ingat identitasmu, jangan membuat kesalahan. Setelah itu, Yun Xiao langsung meninggalkan taman, hanya meninggalkan wanita anggun itu berdiri di tempat, wajahnya tidak yakin. Jauh di dalam keluarga kekaisaran Xiao, di ruang rahasia, Xiao Hensui memegang intelijen di tangannya dan bergegas kembali ke Xiao berkata, leluhur tua, mata-mata telah menanyakan dengan jelas. Para bajingan kecil dari keluarga Luo telah pindah dari rumah Tuan Kabupaten Nisang. Pengawal istana telah meninggalkan ibu kota kekaisaran. Pengawal kekaisaran, Xiao Gaidao, yang disegel di Xuanbing, berkata dengan dingin, biarkan Yingsan mengikuti, dan temukan kesempatan untuk membunuh keluarga Luo secara langsung. Leluhur tua, menggunakan Yingsan, apakah kamu menghormati anak itu? Xiao Hensui ragu-ragu, jika Yingsan tahu bahwa dia hanya membunuh seorang pria kecil dengan seni bela diri kelas 7, aku khawatir dia akan tidak puas. Bodoh, suara Xiao Gaidao bergema di ruang rahasia, dengan sedikit amarah, berkata dengan dingin, sampai sekarang, kamu pikir bajingan kecil dari keluarga Luo hanyalah roh bela diri tingkat 7 biasa. Jika Yingsan tidak mau pergi, maka dia akan dibantai bersama, hanya seekor anjing yang berlari. Jika dia patuh, beri dia beberapa tulang. Jika dia tidak patuh, maka bunuh saja dagingnya. Keluarga Xiaoku kekurangan segalanya. Anjing yang patuh. Ya, aku mengerti. Mendengar perkataan Xiao Gaidao, Xiao Hensui mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan ruang rahasia itu dan menghilang. Menarik, aku tidak menyangka bahwa harta karun peninggalan Kaisar Yun benar-benar diperoleh oleh anak laki-laki dari keluarga Luo. Suara Xiao Gaidao bergema di ruang rahasia itu, dengan sedikit nada dingin. Sebagai salah satu dari 7 kaisar bela diri yang menciptakan kekaisaran awan mengalir, dia tentu saja mengetahui banyak rahasia, dan dia mengetahui lebih banyak tentang menara ujian di antara semuanya daripada siapapun di kekaisaran awan mengalir.
Xiao Gaidao tahu betul bahwa meskipun Kaisar Yun telah meninggalkan beberapa harta karun di menara ujian, hanya satu di antaranya yang dapat disebut sebagai harta karun Kaisar Yun. Awalnya, Xiao Gaidao tidak yakin benda apa yang ditinggalkan Luo Chen untuk Kaisar Yun, tetapi sekarang dia dapat memastikannya. Jika Luo Chen tidak mendapatkan harta karun peninggalan Kaisar Yun, mustahil baginya untuk memandang Luo Chen seperti itu dengan temperamen Kaisar Yun, dan mengirim pengawal istana keluar untuk membiarkan Luo Chen memberangkatkan. Meskipun Luo Chen adalah pengawal istana yang turun dari istana penguasa daerah Nisang kali ini, tampaknya ide Yun Nisang, tetapi pengawal istana itu sangat penting. Tanpa persetujuan Yun Xiao, Xiao Gaidao tidak akan berpikir Yun Nisang akan melakukannya dengan baik. Berikan pendapatmu, hanya saja Xiao Gaidao tidak tahu. Tebakannya kali ini tidak akurat. Yun Xiao menghargai Luo Chen. Meskipun ada alasan mengapa Luo Chen lulus ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun, ada juga niat yang ditujukan pada keluarga. Xiao, bagaimanapun, berita bahwa Luo Chen adalah keturunan keluarga Luo telah beredar di ibu kota kekaisaran, dan tentu saja tidak mungkin bagi Kaisar Yun untuk tidak mengetahui identitas Luo Chen. Hanya saja Xiao Gaidao tidak memikirkan level ini untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, Su Mingce di keluarga Su, ibu kota kekaisaran, duduk di aula, melihat mata-mata di bawah, secercah cahaya melintas di matanya. Maksudmu kakak Luo mengerahkan satu tim pengawal istana dari rumah besar penguasa daerah Nisang? Su Mingce berkata dengan suara berat, sambil memegang sebuah buku aneh yang terbuat dari sutra hitam di tangannya. Kembali ke Tuan Muda, penjahat itu sudah memastikannya. Itu benar, mata-mata di bawah berkata dengan cepat setelah mendengar kata-kata itu. Menarik. Su Mingce tersenyum kecil, menatap gadis yang duduk di aula, dan bercanda, Suner, kakak Luo memiliki bakat yang luar biasa, atau aku, seorang saudara, kurang ajar, datang kepadamu dan memberitahumu sebuah pernikahan. Dia tahu bahwa di kota Lingyun, Luo Chen membantu Susuner menyingkirkan Xiao Hen dari keluarga Xiao. Dia juga sangat menghargai Luo Chen, jika tidak, dia tidak akan membiarkan Bendahara Xie memberikan token ke King dari keluarga Su kepada Luo Chen. Bagi Su Mingce, jika Susuner bersedia menerima Luo Chen, dia tidak akan keberatan memiliki saudara ipar yang berbakat seperti itu. Bagaimanapun, Luo Chen memiliki potensi yang tidak terbatas. Bahkan jika keluarga Luo sekarang melemah, Luo Chen akan dapat mendukung sebuah kelompok di masa depan sendirian, dan tidak perlu ada kekuatan untuk berangkat. Wajah Susuner menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia melotot ke Su Mingce, dan berkata tanpa marah, kamu harus mengurus dirimu sendiri terlebih dahulu. Keluarga Song telah menunggumu selama 3 tahun. Jika kamu berlarut-larut lagi, maka ayah Song akan datang dan mengikatmu ke keluarga Song untuk menikahi keluarga Song. Kehilangan muka keluarga suku, jangan salahkan ayahmu karena mengusirmu dari rumah. Mendengar kata-kata Susuner, Su Mingce menciutkan kepalanya, dan dengan bijak berhenti berjuang dengan topik ini, tetapi membuka buklet sutra hitam di tangannya, dan samar-samar melihat sampul buku yang bertuliskan, Daftar Penyihir Ruyun. 5 karakter besar naga dan burung phoenix menari. Su Mingce membalik buku sutra hitam di tangannya ke halaman kedua, dan melihat beberapa baris karakter kecil perlahan muncul di halaman kedua. Kabupaten Changlan Barat Kota Lingyun Luo Shen, urutan kedua dalam daftar aneh. Luo Chen tidak tahu bahwa dia pergi ke rumah bangsawan Kabupaten Nisang untuk memobilisasi para pengawal istana dan menarik perhatian begitu banyak pasukan. Setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran Liuyun, Luo Chen membawa Jin Yu dan satu tim pengawal istana langsung ke Fuling. Di mana keluarga Ye berada, kelompok itu bergegas ke jalan dengan sekuat tenaga, dan akhirnya tiba di kota Qingshan tidak jauh dari keluarga Ye Fuling setelah setengah hari. Kota Qingshan adalah tempat berkumpulnya keluarga Ye Fuling di luar. Sebagian besar orang yang tinggal di dalamnya adalah anggota keluarga bawahan keluarga Ye dan anggota keluarga beberapa prajurit dengan kekuatan rata-rata yang telah berlindung di keluarga Ye. Seiring berjalannya waktu, telah terbentuk di luar keluarga Ye sebuah kota yang ramai, dan karena keberadaan kota Qingshan, keluarga Ye dapat melewati semua pengawas kota Qingshan, jadi jika mereka ingin menyerbu keluarga Ye, mereka harus menemukan cara untuk melewati keluarga Ye, jika tidak, tidak mungkin melakukan penyerbuan diam-diam. 9 Luo Chen dan rombongannya tiba di kota Qingshan, yang tidak diragukan lagi menyebabkan sensasi besar di kota ini. Sebagai pos terdepan untuk memasuki keluarga Ye, tidak banyak orang kuat di kota Qingshan.
Jika hanya ada Luo Chen dan Jin Yu, atau penjaga istana di belakang Jin Yu tidak mengenakan baju besi ikoniknya, Luo Chen dan timnya saya khawatir itu tidak akan menimbulkan sensasi. Namun kemunculan 7 penjaga kekaisaran tetap membuat banyak orang memperhatikan. Bagaimanapun, penjaga istana memiliki status yang sangat tinggi di kekaisaran Liu Yun. Bahkan keluarga Ye tidak memiliki penjaga istana yang ditempatkan di sana. Sekarang tim penjaga istana yang muncul di kota Qingshan tentu saja akan menimbulkan sensasi. Jin Yu, bawa mereka untuk mencari tempat tinggal. Luo Chen segera memerintahkan Jin Yu, melihat semua orang di sekitarnya menatapnya. Namun, Luo Chen sendiri meninggalkan tim dan bergegas menuju keluarga Ye. Luo Chen dan Ye Changli memiliki hubungan yang baik, dan tentu saja memahami situasi keluarga Ye di Fuling. Dia langsung meninggalkan kota Qingshan dan bergegas menyusuri jalan pegunungan di belakang kota Qingshan menuju keluarga Ye di atas. Tak lama kemudian, Luo Chen muncul di luar gerbang keluarga Ye, dan saat ini, sudah ada beberapa anggota keluarga Ye yang menunggu di luar gerbang keluarga Ye, menatap Luo Chen dengan waspada. Jelas, ketika Luo Chen mendaki jalan setapak gunung, seseorang telah menyebarkan berita itu ke keluarga Ye, jadi Luo Chen akan melihat pemandangan ini. Siapa yang mulia, mengapa datang ke keluarga Ye saya? Anggota keluarga Ye yang memimpin memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Di Xia Luo Shen, yang dipercayakan oleh Putri Nisang, saya datang untuk menemui Ye Changli dan Tuan Ye. Luo Chen mengeluarkan perintah pedang wujin dari cincin Qiankun dan berkata dengan ringan. Sebagai anggota keluarga Ye, wajar saja jika tidak mengetahui jurus pedang wujin di tangan Luo Chen. Ditambah dengan nama Yun Nisang, beberapa anggota keluarga Ye dengan cepat menyingkir, dan salah satu dari mereka menyapanya dan berkata dengan hormat, Tuan muda sedang berkultivasi di tanah klan, Tuan Luo, silakan ikuti penjahat itu ke rumah besar untuk beristirahat sebentar. Luo Chen mengangguk, mengikuti orang itu di belakang dan memasuki keluarga Ye, tetapi ketika dia melangkah masuk ke keluarga Ye, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk lebih waspada. Dia agak memahami situasi keluarga Ye. Awalnya, dia pikir dia akan dipersulit oleh kelompok-kelompok yang memusuhi Ye Changli. Bagaimanapun, sekarang Ye Changli sedang mundur, dan tidak ada yang bisa menghentikan kelompok lain dari keluarga Ye untuk melakukannya secara diam-diam. Tindakan kecil. Namun, sekarang setelah dia memasuki keluarga Luo dengan begitu mudah, Luo Chen merasa sedikit tidak nyaman. Selain fakta bahwa Ye Changli tiba-tiba meninggalkan Kabupaten Changlan karena perubahan keluarga Ye, Luo Chen harus lebih waspada, jangan sampai dia secara tidak sengaja menangkap Ye. Cara keluarga lainnya. Tak lama kemudian, pelayan keluarga Ye membawa Luo Chen ke bagian terdalam keluarga Ye, dan membawa Luo Chen ke aula parsial dengan hormat. Tuan muda sedang mundur di aula belakang, Tuan Luo, mohon tunggu sebentar di aula depan, dan penjahat akan pergi ke aula belakang untuk melapor kepada Tuan muda. Pria itu membawa Luo Chen ke aula samping dengan ekspresi hormat. Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia sedikit lebih waspada di dalam hatinya. Jian Yuan beredar secara diam-diam, dan pada saat yang sama, melalui kontrak jiwa, memberitahu Jin Yu untuk bersiap menembak. Saya mendengar bahwa seorang teman sepupu saya datang ke rumah Ye saya. Tak lama setelah orang itu pergi, suara sembrono tiba-tiba datang dari luar aula, dan kemudian seorang pria gemuk kecil berjas Cina datang dari luar pintu. Wajahnya menatap Luo Chen dengan jijik. Menarik, apakah kamu menunggu masalah di sini? Luo Chen melihat pria gemuk kecil itu dengan sedikit jijik di matanya, dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Tampaknya tidak peduli kekuatan manapun, tidak akan ada kekurangan intrik, apakah itu keluarga Ye atau keluarga Luo, semuanya sama. Pada saat pria gemuk kecil itu muncul, Luo Chen sudah menebak pikiran keluarga Ye. Dia ingin memberi dirinya sedikit kekuatan. Sayangnya, kamu menemukan orang yang salah. Luo Chen menghela nafas dalam hatinya, menatap pria gemuk kecil itu, dan berkata dengan ringan, aku tidak tahu siapa yang mulia. Keluarga Ye, Ye Ming, kata si gendut kecil dengan bangga. Mendengar kata-kata pria gemuk kecil itu, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria gemuk kecil itu lagi. Dia tidak terlalu asing dengan nama Ye Ming. Jenius pertama dari keluarga Ye dalam arti sebenarnya memiliki bakat di atas Ye Changli, jika bukan karena usia Ye Ming yang terlalu muda, ditambah dengan kesembronoan dalam melakukan sesuatu, saya khawatir patriark keluarga Ye berikutnya tidak akan memiliki ketegangan. Namun meskipun begitu,
Ye Ming juga merupakan pesaing kuat untuk patriark keluarga Luo berikutnya. Dan kakek Ye Ming adalah tetua keluarga Ye, kedua setelah pemimpin keluarga Ye, dan memiliki pengaruh yang besar. Apa yang harus dilihat? Melihat Luo Chen melihat dirinya sendiri, wajah Ye Ming tenggelam, dan dia mengutuk. Luo Chen melengkungkan mulutnya dan tampak tenang. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Ye Changli, dan dia tidak pandai membuat banyak hal. Bagaimanapun, ini terkait dengan wajah Ye Changli. Terlebih lagi, Ye Ming berusia kurang dari 10 tahun, dan membelai bayi kecil seperti ini pasti akan menurunkan gayanya. Melihat Luo Chen tidak berbicara, Ye Ming merasa sedikit sedih, tetapi dia tidak berani bersikap terlalu lancang. Karena meskipun dia adalah jenius pertama dari keluarga Ye, dia dipandangi oleh terlalu banyak orang. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia mungkin akan dikurung di sebuah ruangan hitam kecil untuk latihan. Tidak lama kemudian, anggota keluarga Ye yang telah memasuki APS berjalan keluar dari APS, dan berkata kepada Luo Chen, "Tuan Luo, tidak nyaman bagi Tuan Luo untuk muncul pada saat ini, jadi silakan pergi ke APS untuk memberikan komentar." Luo Chen mengangguk, dan mengikuti pria itu ke dalam APS. Ketika Luo Chen tiba di APS, dia menemukan bahwa ada kolam obat besar di APS. Ye Changli sedang berendam di kolam obat saat ini, wajahnya pucat, dan butiran keringat yang tak terhitung jumlahnya muncul di dahinya. Mendengar suara langkah kaki, Ye Changli, yang sedang berendam di kolam, perlahan membuka matanya, sedikit lebih gembira. "Siswa Luo, situasi ini benar-benar tidak nyaman bagiku sekarang, jadi aku hanya bisa mengundang Suedi Luo untuk menjelaskannya, dan tolong jangan tersinggung," kata Ye Changli lemah sambil menatap Luo Chen. "Tidak apa-apa." Luo Chen melambaikan tangannya, lalu menatap Ye Changli, dan berkata dengan ragu-ragu, "Senior Ye, apa yang terjadi? Mengapa kamu terluka parah?" Bab 611, Perselisihan Sipil Keluarga Ye, Bantuan Asing yang Kuat. Nama, Sistem Super, Kultivasi Satu Klik. Saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Sebagai seorang ahli alkimia, Luo Chen tidak banyak melakukan alkimia di hari kerja, tetapi ini tidak memungkinkan orang untuk menyangkal fakta bahwa Luo Chen adalah seorang ahli alkimia. Bahan-bahan obat yang direndam dalam kolam obat yang direndam Ye Changli semuanya adalah bahan-bahan obat penyembuh dengan kadar yang berbeda, dan efeknya tentu saja tidak perlu dikatakan. Hanya saja Ye Changli benar-benar akan terluka sampai-sampai dia harus bergantung pada kolam obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih bingung. Mengetahui bahwa ini adalah markas keluarga Ye Changli, sebagai patriark keluarga Ye di masa depan, terluka seperti ini di tempat keluarga Ye, sungguh tidak terbayangkan. "Aku malu akan hal ini." Ye Changli tersenyum pahit pada wajah pucat Luo Chen, dan kemudian dia tidak menyembunyikan apapun. Dia segera berkata kepada Luo Chen, "Ada yang terjadi beberapa hari yang lalu di keluarga Yeku. Pertikaian sipil, aku terluka saat itu." Mendengar kata-kata Ye Changli, Luo Chen merasa sedikit lebih jernih di hatinya. Ye Changli tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, dia mungkin sudah menebak apa yang terjadi, mungkin karena Ye Changli bekerja sama dengannya untuk menghancurkan kapal selam iblis teratai hitam di kota Lingyun, dan reputasinya pun meningkat pesat. Mengenai para tawanan, Ye Changli kembali menjadi pusat perhatian. Meskipun pada akhirnya para tawanan keluarga Xiao diakuisisi oleh keluarga Bei Haiwang, belum tentu tidak ada alasan mengapa garis keturunan keluarga Ye lainnya menghalangi mereka. Untuk mencegah Ye Changli memiliki kesempatan untuk sepenuhnya mengamankan posisi patriark keluarga Ye di masa depan, wajar saja jika orang-orang dari garis keturunan keluarga Ye lainnya yang memimpin. "Apakah kamu butuh bantuanku?" Luo Chen berpikir sejenak, menatap Ye Changli, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak Luo, meskipun kamu kuat, kamu hanyalah roh bela diri tingkat 7. Terlalu berisiko untuk berbaur." Ye Changli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika Jin Yu bersama Luo Chen, dia tidak akan bersikap sopan kepada Luo Chen, tetapi sekarang hanya ada Luo Chen sendirian, jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk membiarkan Luo Chen mengambil risiko. Saya membawa tim pengawal istana. Kekuatan terburuk juga merupakan seniman bela diri tingkat 3. Pemimpin tim sudah menjadi raja bela diri tingkat 2. Saya meminta Jin Yu untuk membawa mereka menunggu perintah saya di kota Qingshan." Tentu saja tidak sulit bagi Luo Chen untuk menebak pikiran Ye Changli dan langsung berkata, "Pengawal istana." Mata Ye Changli berbinar, terkejut.
Dia tidak menyangka Luo Chen bahkan dapat memobilisasi pengawal istana, tetapi Ye Changli dengan cepat menebak poin pentingnya dan bertanya, apakah itu dikirim oleh Nisang. Selain Yun Nisang dan Yun Huangse zamannya, dia juga tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat menyerahkan pengawal kekaisaran kepada orang lain untuk dikomandoi, dan meskipun Luo Chen mengkhawatirkan kedatangan Yun Huang, Luo Chen hanyalah orang yang belum dewasa. Kejeniusan tidak serta-merta membuat Yun Huang terlalu memperhatikannya. Dalam hal ini, hanya Yun Nisang yang mungkin. Ya, memang benar bahwa saudari Yun memintaku untuk membawa pengawal kekaisaran. Luo Chen mengangguk, dan berkata, Senior, Anda tiba-tiba kembali ke rumah Ye, dan tidak ada berita. Saudari Yun khawatir tentang apa yang terjadi. Saya akan lari kali ini. Itu masalahnya, Ye Changli tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Saya lalai. Saya harus mengirim seseorang untuk menjelaskan kepada Nisang. Kemudian Ye Changli menatap Luo Chen dan berkata dengan wajah serius, karena Jin Yu juga datang, dan pengawal istana berada di pinggir lapangan, maka aku tidak akan bersikap sopan padamu. Meskipun pertikaian internal keluarga Ye telah diredam, masih ada sebagian dari sisa-sisa yang tinggal di gunung belakang, mengandalkan bahaya alam untuk bertahan hidup. Beberapa tetua dan orang tua ada di sana mencoba menyerang sisa-sisa itu. Sebaiknya kau pergi ke gunung belakang untuk melihatnya. Saat suara Ye Changli jatuh, perintah sistem Luo Chen yang telah lama hilang tiba-tiba terdengar di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memicu misi khusus perang saudara keluarga Ye. Tuan rumah tiba di kamp pangkalan keluarga Ye Fuling dan menemukan bahwa Ye Changli terluka parah. Setelah menyelidiki dengan saksama, dia menemukan bahwa telah terjadi kekacauan sipil di keluarga Ye. Meskipun telah ditekan, masih ada banyak sisa-sisa di gunung belakang, dan meminta tuan rumah untuk membantu keluarga Ye membersihkan sisa-sisa keluarga Ye di gunung belakang. Hadiah tugas, 3 kesempatan acak untuk menarik undian, 2 peningkatan basis kultivasi, 1 hadiah misterius. Mendengar perintah sistem, mata Luo Chen berbinar, lalu menatap Ye Changli yang sedang berendam di kolam obat, dan berkata dengan wajah serius, Senior Ye, jangan khawatir, saya akan menuju ke gunung belakang. Saya punya murid Luo. Ye Changli mengangguk, lalu bergegas ke samping para pelayan keluarga Ye dan memerintahkan, berikan token saya kepada murid Luo, dan sampaikan perintahnya. Nanti, saya akan menemui Luo Sue di keluarga Ye. Kakak seperti melihat saya, mengerti. Setelah meredakan pertikaian sipil keluarga Ye, posisinya di keluarga Ye kini telah banyak membaik. Selain patriark keluarga Ye, hanya 2 tetua yang memiliki status di atasnya, jadi kata-katanya saat ini masih sangat penting. Ya, anggota keluarga Ye mengangguk, lalu ragu-ragu sejenak, tampak sedikit ragu. Apalagi, Ye Changli mengerutkan kening saat melihat ini, dan berkata dengan dingin. Tuan muda, anggota keluarga Ye ragu-ragu, lalu berkata, saya pernah berada di Pianting sebelumnya, dan Tuan muda Ming tampaknya mengalami masalah dengan Tuan Luo. Anak itu Ye Ming. Ye Changli mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu, lalu memerintahkan orang berikutnya, panggil saya Ye Ming. Setelah itu, Ye Changli menoleh untuk melihat Luo Chen, dan meminta maaf, siswa Luo, maaf, sepupuku dimanja oleh kami. Jika kau menyinggung perasaannya, tolong jangan dimasukkan ke hati. Tunggu sampai masalah ini selesai. Sekarang, aku sendiri yang membawa anak itu untuk menebus kesalahanmu, saudara. Sebelum Ye Changli selesai berbicara, sebuah kepala tiba-tiba muncul di luar pintu, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Changli, kepalanya dengan cepat ditarik kembali, dan langkah kaki terdengar di luar pintu. Ye Ming, keluar dari sini. Melihat kepala yang sekilas itu, wajah Ye Changli menjadi hitam, dan dia meraung marah terlepas dari luka-lukanya. Ada suara langkah kaki di luar pintu, dan kemudian pria gemuk kecil di Jinyi, yang telah bersama Luo Chen sebelumnya, berjalan masuk dari pintu sambil tersenyum, menatap Ye Changli yang sedang berendam di kolam obat dengan ekspresi senang, dan berkata, sepupu, kamu terluka, dokter bilang, jangan marah-marah, nanti mempengaruhi pemulihan lukamu. Kalau begitu, kau masih saja membuatku repot. Ye Changli mendengus dingin dengan wajah datar. Melihat ekspresi Ye Changli, Ye Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Di keluarga Ye, keluarga tetua agung adalah pendukung kuat keluarga patriark, dan hubungannya dengan Ye Changli sangat dekat. Ye Changli mengajaknya bermain, bukan tetua agung, mendesaknya untuk berlatih. Oleh karena itu, dalam hatinya,
dia menghormati dan mencintai Ye Changli sekaligus takut. Sekarang ketika dia melihat kemarahan Ye Changli, dia langsung teringat adegan ketika dia diperbaiki oleh Ye Changli ketika dia tidak berlatih dengan baik. Dia menggigil tanpa sadar dan berkata dengan senyum kering, "Sepupu, jangan marah. Bukankah adik laki-laki itu memiliki mata tetapi tidak mengenal Taisan? Apakah dia bertemu dengan kakak laki-laki? Kamu tenang saja, adik laki-laki tahu apa yang harus dilakukan." Setelah berbicara, Ye Ming menoleh untuk melihat Luo Chen, dengan hormat berkata, "Ye Ming tidak mengenal Taisan sebelumnya. Tolong juga kakak laki-laki ini memiliki banyak hal, jangan pedulikan Ye Ming." Luo Chen tersenyum mendengar kata-kata itu, melambaikan tangannya, dan berkata, "Ini masalah sepele, jangan dimasukkan ke hati." Karena Ye Ming telah menundukkan kepalanya terlebih dahulu, Luo Chen tentu saja tidak akan menyimpan masalah sepele ini. Bagaimanapun, Ye Ming tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Ye Changli, dan Ye Changli telah banyak membantunya, jadi dia tidak akan memberikan muka kepada Ye Ming, tetapi juga memberikan muka ini kepada Ye Changli. Terlebih lagi, kali ini bukanlah peristiwa besar, dia tidak pernah memasukkan masalah ini ke hati dari awal hingga akhir. Jika bukan karena Ye Changli memanggil Ye Ming, dia akan langsung pergi setelah menyelesaikan urusan keluarga Ye. Tidak mungkin untuk berpikir bahwa sedikit konflik tetap ada di keluarga Ye, dan Ye Ming harus menundukkan kepalanya. "Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak." Ye Ming berkata dengan gembira di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Kemudian, Ye Ming menoleh untuk melihat Ye Changli di kolam obat, menyentuh kepalanya, dan berkata dengan ramah, "Sepupu, kakak tertua ini tidak peduli padaku lagi, apakah kamu tidak marah?" "Keluar." Ye Changli tersenyum dan mengumpat ketika melihatnya, dan berkata tanpa daya, "Lagi pula, kamu juga jenius pertama dari keluarga Yeku, dan kamu akan lebih stabil di masa depan, jika tidak berjalan di luar akan kehilangan muka keluarga Yeku." Setelah mengatakan itu, Ye Changli menghela nafas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Selain itu, kesombonganmu juga harus dikurangi. Meskipun ayahmu memiliki bakat yang bagus, dia bukanlah yang terbaik dari sudut pandang kekaisaran awan mengalir, apalagi ditempatkan di wilayah manusia yang luas. Jika kamu tidak mengekang kesombonganmu, kamu akan menderita di masa depan." Begitu, Ye Ming menundukkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, tampak sedikit tidak sabar. Dia awalnya muda dan sembrono, dan jenius pertama dari keluarga Ye. Dia tumbuh dalam pujian dari banyak orang sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa berubah karena beberapa kata Ye Changli sekarang? Mendengar kata-kata Ye Ming, Ye Changli menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Ketika Ye Ming meninggalkan keluarga Ye dan berkeliaran di luar, dia secara alami memahaminya. Akan menjadi telinga yang tuli. Mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, Ye Changli menghela nafas ringan, dan kemudian berkata dengan wajah serius, "Aku akan merepotkan Xiao Suedi kali ini." Luo Chen mengangguk, mengambil token Ye Changli yang diserahkan oleh seseorang dari keluarga Ye, berbalik dan meninggalkan aula samping ini, dan berjalan menuju gerbang keluarga Ye. Pada saat yang sama, Luo Chen secara langsung berkomunikasi dengan Jin Yu melalui kontrak jiwa di dalam hatinya, dan meminta Jin Yu untuk membawa tim penjaga pengadilan ke Yejia. Tidak lama setelah Luo Chen meninggalkan aula parsial, sosok yang agak gemuk berlari keluar dari aula parsial, dan segera menyusul Luo Chen. "Kakak, tunggu aku." Ye Ming berlari mengejar Luo Chen, melambaikan tangannya dan berteriak. Luo Chen berhenti sejenak, menoleh untuk melihat pria gemuk kecil berpakaian Cina, sedikit terdiam, "Apa yang kau lakukan padaku?" "Aku baru saja mendengarnya." Pria gemuk kecil Ye Ming menggosok tangannya, menatap Luo Chen dengan penuh harap, dan berkata, "Kakak, kau akan pergi ke gunung belakang untuk menghadapi pengkhianat keluarga Ye, kan?" "Lupakan saja." Luo Chen mengangguk, menatap pria gemuk kecil itu, dan berkata dengan ringan, "Ada apa?" "Hebat." Mendengar kata-kata Luo Chen, pria gemuk kecil itu bersorak, dan kemudian berkata, "Sebelum pertikaian sipil keluarga Ye, aku dikurung di ruang rahasia oleh kakek dan sepupuku. Aku dibebaskan ketika pertikaian sipil mereda. Tidak ada apa-apa sama sekali. Berpartisipasi dalam kekacauan damai, dan kemudian aku ingin pergi ke Hausan, tetapi kakekku tidak pernah setuju. Kakak, karena kau akan pergi ke gunung belakang untuk menghadapi pengkhianat keluarga Yeku, bagaimana kalau?" Setelah mengatakan itu, si gendut kecil itu menggosok tangannya dan berkata dengan ekspresi penuh harap, "Kakak, bawa aku ke gunung belakang bersama."
Jangan lihat usiaku yang masih muda, kekuatanku sama sekali tidak lemah. Si gendut kecil berkata dengan cepat, tampaknya takut pada keengganan Luo Chen untuk membawa dirinya. Pada saat yang sama, napas dari Grandmaster bawaan tingkat 5 terpancar dari si gendut kecil itu, mencolok. Bagaimana? Grandmaster bawaan tingkat 5, kekuatan ini tidak lemah. Si gendut kecil itu menatap Luo Chen dengan ekspresi memuji, membuat Luo Chen sangat terdiam. Namun, Luo Chen tetap menyetujui bakat si gendut kecil ini. Kalian harus tahu bahwa si gendut kecil Ye Ming ini sekitar 3 tahun lebih muda dari Ye Changli, tetapi kultivasinya hampir sama dengan Ye Changli, jika bukan karena Ye Changli. Jika kalian mendapatkan sesuatu dari pengalaman di luar bersamanya, aku khawatir basis kultivasi Ye Changli mungkin tidak dapat dibandingkan dengan putra gendut kecil ini, Ye Ming. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya bakat pria gendut kecil ini. Bagaimana sikap Ye Xuechang? Luo Chen mengabaikan pria gendut kecil itu, tetapi menatap pelayan keluarga Ye di belakangnya dan bertanya. Tuan Muda bermaksud bahwa jika Tuan Muda Luo tidak merasa bahwa Tuan Muda Ming menghalangi, Tuan Muda masih berharap Tuan Muda Luo dapat membawa Tuan Muda Ming sebanyak mungkin. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, keluarga Ye buru-buru berkata, Tuan Muda merasa sudah waktunya bagi Tuan Muda Ming untuk melihat kejeniusan yang sebenarnya. Anda kuat, Tuan Muda Luo, dan Anda dapat yakin bahwa Tuan Ming akan diserahkan kepada Anda. Setelah anggota keluarga Ye selesai berbicara, sebelum Luo Chen dapat berbicara, putra gendut kecil Ye Ming berkata dengan ekspresi penuh harap, Kakak, Anda lihat sepupu saya mengatakan itu. Mengapa Anda tidak membawa saya jamin Anda tidak akan tertunda. Luo Chen merenung sejenak, lalu mengangguk, dan berkata dengan ringan, ikuti saya, tetapi jangan membuat masalah. Jika tidak, saya akan segera melemparkan Anda kembali ke rumah Ye. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Ming berkata dengan tergesa-gesa, lalu berbalik untuk melihat para pelayan keluarga Ye di belakangnya, dan memarahi, apa yang masih berdiri di sini. Kakakku yang memimpin jalan. Mendengar ini, keluarga Ye harus tersenyum dan memimpin jalan, sementara Ye Ming tersenyum pada Luo Chen dengan kata-kata, cepat puji aku, tertulis di wajahnya. Melihat pemandangan ini, Luo Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sekarang benar-benar meragukan apakah pria gemuk kecil ini adalah jenius pertama dari keluarga Ye atau hewan peliharaan bernama RH, yang sering dia lihat sebelum dia bepergian ke dunia ini, anjing. Segera, Luo Chen dan Ye Ming tiba di gerbang keluarga Ye. Jin Yu sudah menunggu di luar gerbang bersama tim pengawal istana. Wah, pengawal istana! Ye Ming langsung berteriak saat melihat pengawal istana di belakang Jin Yu, lalu menatap Luo Chen dan berkata dengan heran, Kakak, pengawal istana yang kamu bicarakan ini bukan tim. Dia sebelumnya menguping pembicaraan antara Ye Changli dan Luo Chen dan tahu bahwa Luo Chen membawa satu tim pengawal istana, tetapi dia mengira Luo Chen hanya membawa satu tim pengawal dari tim C atau bahkan tim D. Tetapi dia tidak menyangka Luo Chen akan langsung membawa satu tim pengawal dari tim A. Kita harus tahu bahwa status pengawal Istana Kekaisaran Awan Terapung tidaklah rendah. Seorang pengawal daerah mungkin tidak memiliki status seperti pengawal biasa di antara pengawal istana. Apakah kamu tidak mendengar mereka semua? Luo Chen memutar matanya dan berkata dengan marah, tim pengawal istana ini tidak dikirim olehku. Sepupumu yang untuk sementara diserahkan kepadaku. Aku akan mengirimkannya, itu juga luar biasa. Ye Ming berkata cepat setelah mendengar kata-kata itu. Hanya saja bakat hari pertama keluarga Ye ini memfitnah. Dia tahu betul bahwa para penjaga timah dari pengawal istana tidak dapat dimobilisasi tanpa persetujuan Yun Huang, dan bahkan sepupunya Yun Nisang tidak dapat memberikan para penjaga timah kepada orang lain sesuka hati. Kalau tidak, sepupunya tidak akan bergegas kembali sendirian ketika dia kembali ke rumah Ye. Sebagai Ye Changli, dia tidak dapat memobilisasi para penjaga dari pengawal kekaisaran, tetapi Luo Chen dapat memerintahkan para penjaga. Apa artinya ini? Dia tahu betul. Luo Chen menggelengkan kepalanya, mengabaikan Ye Ming, menatap Jin Yu, dan langsung memerintahkan, biarkan aku pergi ke gunung belakang, dan optimis tentang pria gemuk kecil ini. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak patuh, dia akan dilemparkan kembali ke keluarga Ye. Baik, Tuan. Jin Yu segera berkata dengan hormat. Kakak, bukankah kamu harus melakukannya dengan cara ini? Ye Ming menatap Luo Chen dengan sedih. Hah, wajah Luo Chen tenggelam dan menatap Ye Ming. Aku mengerti, jangan khawatir,
Kakak, aku pasti tidak akan mengganggumu. Melihat ekspresi Luo Chen, Ye Ming berkata dengan cepat. Luo Chen mengangguk, lalu langsung memimpin Ye Ming, Jin Yu, dan 7 pengawal dari tim pengawal istana menuju Ye Jia Haosan. Keluarga Ye Haosan tidak jauh dari base camp keluarga Ye, tetapi medannya curam dan hanya sedikit orang yang akan datang ke Haosan, tetapi kali ini kekacauan internal keluarga Ye yang bermasalah dengan cepat dikalahkan oleh Ye Changli dan yang lainnya, meninggalkan sisanya dengan tergesa-gesa. Saya harus melarikan diri ke Haosan dan bertahan melawan bahaya, berencana untuk mengandalkan Haosan Tianxian dan keluarga Ye untuk menemui jalan buntu. Anggota keluarga Ye yang dalam kesulitan juga bersiap untuk kekalahan, dan mereka diam-diam menyimpan banyak perbekalan di gunung belakang. Ayah Ye Changli, yang merupakan patriark keluarga Ye saat ini, Ye Hong, membawa banyak pembangkit tenaga listrik keluarga Ye bersamanya. Serangan itu dihentikan oleh pemberontakan keluarga Ye. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Kebuntuan ini berlangsung selama 3 hari, dan tidak ada kemajuan. Segera, Luo Chen dan yang lainnya tiba di gunung belakang Ye Jia. Mereka melihat jalan pegunungan lurus yang mengarah langsung ke puncak gunung. Di puncak gunung, Anda bisa melihat banyak pondok jerami sementara, dan bahkan lebih banyak lagi di jalan pegunungan. Penuh dengan penjaga, menjaga kaki gunung. Dan di kaki gunung, itu untuk mengelilingi keluarga Ye, jelas untuk mencegah keluarga Ye di gunung memberontak dan pergi secara diam-diam. Minger, kenapa kamu di sini? Siapa mereka? Luo Chen dan yang lainnya baru saja tiba di Haosan. Mereka dipasangi seorang lelaki tua berjubah putih dengan gaya perih, tetapi pada saat ini ekspresi lelaki tua itu sedikit berbeda. Terlihat bagus, menatap Ye Ming, wajahnya pucat. Kakek, Ye Ming menciutkan kepalanya ketika dia melihat lelaki tua berjubah putih itu, dan kemudian melihat Luo Chen di sampingnya, langsung mendapatkan kepercayaan diri, dan berkata kepada lelaki tua berjubah putih itu, sepupuku memintaku untuk datang dengan kakak laki-laki tertuaku. Dengan mengatakan itu, Ye Ming menunjuk ke pengawal pengadilan di belakang Luo Chen, dan berkata dengan ekspresi bangga, kakak laki-laki tertua adalah teman sekelas sepupuku, dan dia datang ke keluarga Yeku untuk membantu. Mendengar ini, lelaki tua berjubah putih itu menjadi gelap lagi, dan berteriak dengan marah, nakal. Bagaimana aku bisa membiarkan orang luar ikut campur dalam pekerjaan rumah tangga keluarga Yeku? Bukankah ini mempermalukan keluarga Yeku? Apakah keluarga Ye kita masih punya wajah? Keluargaku memberontak, dan bahkan sepupuku terluka parah dan sekarat. Wajah ini sudah lama hilang. Ye Ming memutar matanya ketika mendengar kata-kata itu, dan bergumam dengan suara rendah. Puff, mendengar kata-kata Ye Ming, Luo Chen di samping tidak menahan senyumnya, dan tertawa terbahak-bahak. Wajah para pengawal istana di belakang Luo Chen tetap tidak berubah, tetapi wajah mereka masih memerah. Dengan bahu yang gemetar, Anda juga dapat melihat bahwa mereka menahan senyum mereka dengan sangat keras. Bab 616, Patriark Keluarga Ye, Puncak Kaisar Wu. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, bajingan. Mendengar kata-kata Ye Ming, lelaki tua berjubah putih itu meniup janggutnya dan menatap. Dengan lambaian esensi sejati yang tebal di tangan kanannya, dia langsung menariknya ke arah Ye Ming. Wow, Paman, tolong, kakek akan membunuh. Melihat gerakan lelaki tua berjubah putih itu, Ye Ming dengan cepat bersembunyi di belakang Luo Chen, dan kemudian berteriak dengan aneh. Luo Chen sedikit tercengang ketika dia melihat ini. Hari pertama keluarga Ye ini benar-benar tipuan, dan dia tidak tahu bagaimana keluarga Ye bisa menahan pria gemuk kecil ini. Kamu penghalang jahat. Mendengar kata-kata Ye Ming, lelaki tua berjubah putih itu terus-menerus menaikkan dan menurunkan dadanya, janggutnya melengkung ke atas dan ke bawah, jelas dia sangat marah. Tetua Agung tenanglah, Minger memiliki temperamen ini, tidak ada yang serius tentang itu sekarang, biarkan dia bermain-main. Pada saat ini, sebuah suara lembut datang tidak jauh dari sana. Xiao Tian mengalihkan pandangannya ke arah suara itu, dan melihat seorang pria parubaya mengenakan gaun cian datang dari kejauhan, dengan senyum lembut di wajahnya dan mata yang dalam, seolah-olah ada ribuan trik yang tersembunyi di dalamnya. Napas Luo Chen tersendat, dia secara alami tahu siapa orang ini di depannya, patriark keluarga Fuling Ye saat ini dan ayah kandung Ye Changli, puncak Kaisar Wu, Ye Hong. Junior Luo Chen, saya telah melihat Paman Ye. Melihat penampilan Ye Hong, Luo Chen tidak ragu-ragu,
dan segera melengkungkan tangannya ke arah Ye Hong dan berkata dengan wajah serius. Keponakan tidak perlu sopan, Ye Hong menggelengkan kepalanya, dengan senyum lembut di wajahnya, dan berkata dengan lembut, saya telah mendengar nama keponakan itu. Kuliner dari keluarga Luo bahkan lebih berbakat dari sebelumnya. Setelah Phoenix, kakak Luo juga memamerkan keponakannya di hadapanku. Petik 2. Luo Chen memutar matanya diam-diam ketika dia mendengar kata-kata Ye Hong. Dia tidak tahu bahwa Luo Xiao sebenarnya berteman dengan patriark keluarga Fuling Ye, dan mendengarkan kata-kata Ye Hong, persahabatannya dengan Luo Xiao mungkin tidak dangkal. Keponakan Xian datang ke rumah Ye kali ini, tetapi dititipkan oleh gadis Nisang. Ye Hong bertanya, sambil melihat pengawal istana di belakang Luo Chen. Sekilas, dia mengenali bahwa pengawal istana di belakang Luo Chen adalah salah satu pengawal istana yang dikirim oleh Kaisar Yun Huang untuk menjadi pengawal Yun Nisang. Sekarang tim ini muncul di sini, dan itu jelas Yun Nisang. Tandanya, keponakanku memang dititipkan oleh saudari Yun untuk datang ke rumah Ye, kata Luo Chen tanpa menyembunyikan apapun. Senior Ye pergi dengan tergesa-gesa, tetapi tidak ada berita tentang yang terakhir. Saudari Yun khawatir tentang apa yang terjadi pada senior Ye. Itu sebabnya aku membawa tim pengawal istana ke rumah Ye. Jadi begitu, kata Ye Hong dengan linglung, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan. Changli masih belum cukup stabil untuk melakukan sesuatu, dan aku lupa memberitahu pakaian neon untuk hal sebesar itu. Luo Chen tidak berbicara, tetapi dia terus melihat ke gunung yang tidak jauh, sedikit bersemangat untuk mencoba. Melihat Luo Chen melihat ke gunung yang tidak jauh, Ye Ming buru-buru berkata kepada Ye Hong, Paman, kakak Luo ada di sini untuk membantu kita memecahkan kelompok pengkhianat, tetapi kakek tidak mengizinkanku. Keluarga Ye, jangan biarkan orang luar campur tangan dalam masalah ini, atau kamu akan kehilangan muka keluarga Yeku. Paman, apakah menurutmu aku masih punya muka di keluarga Ye? Ye Ming menatap Ye Hong dan berkata, jika kau ingin aku melihatnya, keluarga Yeku akan semakin malu dalam kebuntuan seperti ini. Kulit tetua keluarga Ye membiru dan pucat. Melihat ekspresinya, dia sepertinya ingin menggantung Ye Ming dan memberinya waktu yang sulit untuk meredakan amarahnya. Minger benar, Ye Hong tidak marah, mengangguk ringan, lalu menatap Luo Chen, dan berkata, hanya saja kekuatan sisa-sisa gunung belakang tidak lemah. Meskipun keponakan datang dengan pengawal istana, tapi itu mungkin tidak dapat memainkan peran apapun. Paman, jangan khawatir, keponakanku punya cara lain, kata Luo Chen sambil menatap gunung yang tak jauh dari sana, matanya berbinar. Saat melihat gunung itu, dia sudah memikirkannya. Oh, Ye Hong penasaran saat mendengar kata-kata itu, dan bertanya, aku ingin tahu trik apa yang dimiliki keponakan itu. Dia mengepung gunung belakang ini selama 3 hari dan mencoba banyak cara selama waktu itu, tetapi dihalangi oleh pemberontakan keluarga Ye di gunung itu. Sekarang Luo Chen baru pertama kali datang, dia punya cara untuk menyerang gunung itu, yang benar-benar mengejutkannya. Jin Yu, Luo Chen tersenyum mendengar kata-kata itu, menoleh untuk melihat Jin Yu di belakangnya, dan berkata dengan ringan. Jin Yu mengetahuinya, dan langsung memperlihatkan tubuhnya, 9 meter Devil Peng menutupi langit dan matahari, dan tubuh besar itu langsung menyelimuti langit, menghasilkan bayangan besar. Keponakan itu berencana mengirim seorang master untuk menyerang. Melihat Jin Yu memperlihatkan tubuhnya, Ye Hong dengan cepat menebak pikiran Luo Chen dan bertanya. Ya, Luo Chen mengangguk dan tersenyum, saya yakin Paman Ye telah mencoba mengirim seorang ahli untuk menyerang puncak gunung, kan? Saya memang mencoba, Ye Hong mengangguk sedikit, dan berkata tanpa daya, sayangnya, efeknya tidak besar. Keluarga Ye saya dapat langsung mengambil alih udara dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tidak banyak orang kuat yang telah mencapai puncak gunung. Untuk peran yang menentukan, Luo Chen tersenyum, menunjuk Jin Yu di langit, dan berkata dengan ringan, bagaimana jika Jin Yu diizinkan membawa orang lain ke puncak bersama. Mata Ye Hong berbinar, dan kemudian dengan tegas berkata, jika demikian halnya, saya 80% yakin. Kalau begitu tolong minta Paman Ye untuk mengumpulkan tenaga dan pergi bersamaku nanti. Luo Chen mengangguk dan tersenyum. Keponakanku juga, mendengar perkataan Luo Chen, Ye Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu, saya dapat mempercayai kekuatan keponakan saya, tetapi situasi di puncak gunung itu rumit, dan ada banyak ahli dalam kelompok pemberontak, untuk berjaga-jaga. Kecelakaan apa yang terjadi,
saya tidak dapat menjelaskannya kepada saudara Luo. Jangan khawatir, Paman Ye, saya memiliki tindakan sendiri. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan ringan, selain itu, dengan perlindungan Jin Yu dan pengawal istana, tidak ada yang dapat menyakiti saya jika saya mau. Kalau begitu, saya tidak akan membujuk Anda, keponakan, berhati-hatilah. Selain itu, Ye Hong memandang tetua berjubah putih di samping, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetua, silakan pergi, lindungi keponakan Luo Xian, Anda tidak boleh membiarkan keponakan Luo Xian mengalami kecelakaan. Ikuti perintah Patriark, tetua Baipao mengangguk dan berkata dengan tegas. Saya juga ingin pergi. Ye Ming berteriak cepat, kamu tinggal di sini dengan jujur demi Lao Su. Mendengar perkataan Ye Ming, tetua Baipao langsung berteriak marah, hanya kungfu kucing berkaki 3 milikmu, apa yang akan kamu lakukan dan membuat masalah. Ye Hong adalah patriark keluarga Ye, dia tidak mudah marah pada Ye Hong, dan Luo Chen datang jauh-jauh untuk membantu keluarga Ye. Dapat dikatakan bahwa dia adalah tamu terhormat keluarga Ye. Tentu saja, dia tidak bisa marah pada Luo Chen. Sekarang Ye Ming memukul dirinya sendiri. Dengan senjatanya, dia tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Paman, kakak, Ye Ming menatap Ye Ming dan Luo Chen dengan kasihan, matanya penuh dengan permohonan. Luo Chen terdiam, menatap Ye Ming, tidak berbicara. Ini adalah urusan keluarga Ye. Dia adalah orang luar, dan sangat sulit untuk mengungkapkan pendapat tentang hal-hal seperti itu. Minger akan pergi, biarkan dia pergi bersamanya. Ye Hong tidak menghentikan Ye Ming, tetapi menatap para tetua keluarga Ye dan berkata, Minger tidak terlalu muda sekarang, jadi biarkan dia melihat. Pertarungan yang sebenarnya adalah, dan mempertahankannya di klan hanya akan membuang-buang bakatnya dengan sia-sia. Tapi Patriark, tetua keluarga Ye berkata cepat setelah mendengar kata-kata itu, kelompok pengkhianat bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Minger dengan kekuatan kucing berkaki 3. Dia hanya akan menambah kekacauan. Ye Ming memutar matanya ketika mendengar kata-kata itu dan menatap tetua Baipao, matanya penuh dengan kesedihan. Tidak apa-apa membiarkan Minger pergi untuk melihat dan melihat pemandangan pertempuran. Tetua Agung, Anda akan bersama Anda. Minger tidak akan terkejut. Ye Hong tersenyum dan berkata dengan wajah tenang, ngomong-ngomong, meskipun Minger adalah orang nomor 1 di keluarga Ye saya. Ini hanya sehari, tetapi dia belum pernah mengalami pertempuran sungguhan, yang juga merupakan hambatan besar untuk peningkatannya. Tetua keluarga Ye merenung sejenak, lalu menghela nafas dan mengangguk ringan. Ye Hong benar, mereka telah melindungi Ye Ming dengan sangat baik sebelumnya, meskipun Ye Ming memiliki bakat yang melampaui semua orang di keluarga Ye, kekuatannya jauh dari yang mereka harapkan. Di sisi lain, Ye Changli, meskipun bakatnya sedikit lebih buruk daripada Ye Ming, dan basis kultivasi kedua orang itu sekarang serupa, jika mereka benar-benar ingin bertarung, Ye Changli dapat mengambil nyawa Ye Ming dalam satu gerakan. Melihat tetua keluarga Ye mengangguk, wajah Ye Ming juga sedikit lebih gembira, tampak sangat menantikannya. Adapun Luo Chen, setelah para tetua keluarga Ye memutuskan untuk membiarkan Ye Ming pergi bersamanya, dia langsung mengarahkan pandangannya ke pengawal kekaisaran yang tidak jauh, dan berkata dengan tenang, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, kaki Luo Chen mendarat langsung di punggung Jin Yu. 7 pengawal kekaisaran tidak ragu-ragu ketika mereka melihatnya. Mereka melompat dan mendarat di Jin Yu. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan senjata mereka dan dengan hati-hati menjaga sekitarnya. Tetua keluarga Ye dan lebih dari 10 master keluarga Ye juga terbang ke langit, dan tetua keluarga Ye bahkan membawa Ye Ming di tangannya dan mendarat di punggung Jin Yu. Saudaraku, binatang buas yang kamu kontrak jauh lebih mendominasi daripada elang bulu putih bersayap emas. Ye Ming mendarat di punggung Jin Yu dan tidak dapat menahan diri untuk berseru, kakak, di mana kamu menemukan binatang yang dikontrak itu, aku juga ingin mengontraknya. Luo Chen mengabaikan Ye Ming, tetapi tetua keluarga Ye di samping menjadi sedikit jelek, dan dia memarahi, diam, aku. Ye Ming menciutkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia segera menutup mulutnya, dan kemudian menatap Jin Yu dengan rasa ingin tahu. Paman Ye, kamu bisa melancarkan tipuan. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu mengalihkan pandangannya ke Ye Hong di bawah, dan berkata dengan wajah serius. Ye Hong mengangguk, wajahnya menjadi serius, dan temperamen hangat yang terpancar dari tubuhnya dengan cepat mengembun,
menggantinya dengan arti besi dan darah membunuh. Melihat pemandangan ini, Luo Chen juga mengangguk diam-diam, dan ia, sebagai kepala keluarga Ye, yang bertanggung jawab atas raksasa seperti keluarga Fuling Ye, bagaimana mungkin Ye Hong bisa persis seperti pria sejati seperti yang dia tunjukkan sebelumnya. Tanpa tangan besi dan berdarah, tidak diragukan lagi merupakan mimpi bodoh untuk mengambil posisi patriark keluarga Ye. Ikuti aku. Ye Hong tampak dingin dan tegas, dan memerintahkan banyak master keluarga Ye di belakangnya. Kemudian sekelompok orang langsung menggunakan metode yang sedang berlangsung dan mulai menyerang jalan gunung. Meskipun mereka bertanggung jawab atas serangan tipuan, jika Luo Chen dan yang lainnya menarik pasukan pemberontak utama di gunung, tim mereka dapat sepenuhnya mengubah fiksi menjadi kenyataan, langsung menerobos jalan gunung, dan memasuki kelompok sarang pemberontak. Melihat Ye Hong dan yang lainnya pergi, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan langsung mengarahkan ke Jin Yu. Jin Yu, lakukan. Jin Yu mengeluarkan teriakan elang yang keras, lalu mengepakkan sayapnya dan menyapu langsung ke langit di puncak gunung Yejiao. Dua sosok muncul dari udara tipis. Melihat Jin Yu terbang ke arah ini, tidak ada perubahan pada ekspresi di wajahnya. Di mana bocah Ye Hong itu mendapatkan pembantunya? Pria tua berjubah putih di depan memandang Jin Yu yang mendekat dengan cepat, ekspresinya sedikit jelek. Dia adalah Ye Wenxin, tetua kedua dari keluarga Ye, dan salah satu pemimpin pertikaian sipil keluarga Ye. Sangat disayangkan bahwa rencananya secara tidak sengaja hancur, menyebabkan dia meluncurkan dengan tergesa-gesa dan gagal memenangkan Ye Hong dan yang lainnya, dipukuli terus-menerus dan mundur, dan pada akhirnya hanya bisa mengandalkan bahaya gunung untuk bertahan hidup. Tidak peduli di mana Ye Hong menemukan para pembantu ini, tetapi ingin menjatuhkan kita hanyalah mimpi. Di belakang Ye Wenxin, seorang pemuda yang tampak baru berusia 16 atau 17 tahun dengan jijik berkata, jika mereka datang, kita akan membunuh satu. Aku ingin melihat berapa banyak dari mereka yang bisa membiarkan kita membunuh. Orang ini adalah cucu Ye Wenxin, dan Ye Tianjiao, Ye Tian yang memiliki harapan terbesar untuk bersaing memperebutkan posisi patriark keluarga Ye di masa depan. Dia juga orang yang melukai Ye Changli dengan parah selama pertikaian sipil keluarga Ye. Tianer, meskipun kamu telah berpetualang di luar kekaisaran dan memuja seorang suci sebagai guru, keluarga Ye tidak sesederhana yang kamu kira. Jika kamu benar-benar mendorong Ye Hong dengan tergesa-gesa, biarkan dia terbakar bersama kami. Bahkan jika kami dapat mundur dari seluruh tubuh, kamu hanya akan mendapatkan keluarga Ye yang tidak berguna. Ye Wenxin kembali menatap Ye Tian dan berkata, aku sudah merencanakan begitu lama, tetapi aku tidak menginginkan keluarga Ye yang telah berubah menjadi reruntuhan dan tidak berguna. Aku mengerti, Ye Tian mengangguk, dan berkata dengan tegas, kakek, jangan khawatir, Tuan telah memasuki wilayah kekaisaran awan terapung. Paling lama hanya butuh setengah hari untuk sampai di sini. Ketika Tuan tiba, bahkan jika Ye Hong memiliki lebih banyak cara, tidak mungkin untuk menghentikan kita. Tidak heran Ye Tian memiliki kepercayaan diri seperti itu, karena gurunya adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang melampaui keberadaan Kaisar Wu dan mencapai tingkat martial saint. Faktanya, bagi Ye Tian, keluarga Ye hanyalah genangan air kecil, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk menempatkannya di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak menyukai keluarga Ye. Karena Ye Tian tahu betul bahwa di luar kekaisaran awan mengalir, bahkan martial saint bukanlah masalah besar. Ada banyak keberadaan yang lebih kuat di atas martial saint, dan itulah yang harus dikejar oleh seorang seniman bela diri. Sebagai perbandingan, keluarga Ye yang kecil tidak memiliki modal untuk membuatnya tergoda. Sangat disayangkan bahwa kakeknya menaruh semua pikirannya pada keluarga Ye, dan dia tidak dapat melihat dunia luar yang luas. Dan dia juga harus mengesampingkan sementara semua yang ada di tangannya dan bergegas kembali ke Kekaisaran Yun untuk membantu Ye Wenxin membawa kembali keluarga Ye. Ye Wenxin mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, sedikit kegembiraan di wajahnya. Alasan mengapa dia berani memulai pertikaian sipil ketika berita itu bocor adalah karena keberadaan guru Ye Tian, seorang ahli bela diri legendaris, yang cukup untuk menyapu seluruh kekaisaran Liu Yun. Bahkan jika Ye Hong menggunakan semua latar belakang keluarga Ye, tidak mungkin untuk menerima gerakan guru Ye Tian. Terlebih lagi, di hadapan seorang seniman bela diri yang kuat, Ye Wenxin tidak berpikir bahwa Ye Hong memiliki kesempatan untuk menggunakan warisan keluarga Ye. Melihat ekspresi Ye Wenxin, Ye Tian menghela nafas diam-diam, dan kemudian berkata, kakek,
kelompok tetua akan segera datang. Aku juga harus mempersiapkan dan memberi mereka hadiah yang luar biasa. Ye Wenxin mengangguk, dan kemudian menghilang di tempat bersama Ye Tian. Tentu saja, Luo Chen dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini. Dengan keberadaan Jin Peng, Luo Chen dan yang lainnya dengan cepat mencapai puncak gunung, dan kemudian Luo Chen melompat dari punggung Jin Yu dan mendarat di puncak gunung, memegang leluhur pedang yang belum lengkap di tangannya. Pedang, perhatikan baik-baik. Di belakang Luo Chen, 7 pengawal kekaisaran berbaris dan menyembunyikan Luo Chen bersama dengan Jin Yu. Tetua keluarga Ye memimpin beberapa master keluarga Ye di depan. Adapun Ye Ming, mereka adalah seorang master keluarga Ye yang sementara menjaganya. Dan tak lama setelah semua orang jatuh di puncak gunung, banyak prajurit yang mengenakan kostum keluarga Ye berhamburan keluar dari segala arah, mengelilingi Luo Chen dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah seorang remaja yang tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun, yang memandang Luo Chen dan yang lainnya dengan jijik. Tetua, Ye Tian sudah lama menunggu, kata Ye Tian sambil menatap tetua keluarga Ye, dengan sedikit jijik di matanya. Siapa anak ini, begitu gila? Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya ketika melihat Ye Tian. Dia pernah melihat Xiao Hen dari keluarga Xiao dan Xiao Lai, tuan muda kedua dari keluarga Xiao, tetapi Xiao Hen dan Xiao Lai lebih sombong dan mendominasi. Untuk mengatakan sombong, mereka tidak kalah dengan Ye Tian di depan mereka. Tahu seberapa banyak, terlebih lagi, di mata Ye Tian, Luo Chen juga melihat sedikit cemberut, seolah-olah seseorang yang berdiri di puncak gunung melihat ke bawah ke orang-orang yang sedang mendaki ke puncak gunung. Nama orang itu adalah Ye Tian. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Ming berkata dengan cepat, tetapi dengan sedikit niat membunuh dalam kata-katanya, dia berkata dengan dingin, sepupu itu terluka di tangannya. Oh, Ye Ming, sampah ini juga ada di sini. Mendengar suara Ye Ming, Ye Tian menyadari bahwa dia belum menyadari keberadaan Ye Ming sebelumnya. Jika dia masih sedikit mengagumi Ye Changli, dan merasa bahwa Ye Changli memenuhi syarat untuk melawannya, maka Ye Ming benar-benar meremehkan. Jenius pertama yang disebut keluarga Ye ini belum pernah mengalami pertempuran nyata. Dia memiliki basis kultivasi yang bebas, dan tidak memiliki pengalaman tempur lainnya. Kalau saja dia tidak menemukan Ye Ming selama kekacauan internal keluarga Ye sebelumnya, dia pasti sudah membunuh apa yang disebut keluarga Ye pada hari pertama, jangan sampai dia terlihat kesal. Sekarang Ye Ming benar-benar muncul di sini, Ye Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Tuan muda ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana kelompok pengkhianat mati, bagaimana mungkin itu tidak datang. Ye Ming menatap Ye Tian, dan tidak menyembunyikan kebencian di matanya. Sampah, kata Ye Tian dengan jijik saat melihatnya, lalu mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, matanya menjadi sedikit lebih serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin tahu apakah kamu. Di tubuh Luo Chen, dia merasakan aura yang sangat berbahaya, seperti pedang panjang tanpa ujung yang tajam, yang membuatnya merasa sedikit cemburu. Dan tingkat kultivasi Luo Chen membuatnya tidak dapat melihat, tetapi dia dapat yakin bahwa tingkat kultivasi Luo Chen jelas tidak kalah dengannya, dan Luo Chen berbeda dari sampah Ye Ming yang belum pernah mengalami pertempuran. Pengalaman tempur Luo Chen jelas sangat kaya, jadi bahkan dia tidak berani meremehkan Luo Chen. Luo Chen melirik Ye Tian dan berkata dengan ringan. Meskipun aura yang keluar dari tubuh Ye Tian tidak sebanding dengan prajurit lapis baja berat di lantai 22 menara ujian, itu memang memenuhi syarat bagi Luo Chen untuk menghadapinya. Setidaknya menurut Luo Chen, di antara para siswa Akademi Liu Yun, selain Luo Qingsui dan dia, aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan menjadi lawan orang di depannya ini, bahkan jika itu adalah Xiao Lai, yang sekarang menempati posisi kedua dalam daftar pertempuran, dan kekuatannya ada di atas Xiao Wangxi. Lai belum tentu merupakan lawan Ye Tian.